Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Luwu. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Nasaudin SEMM. Kami dari kelompok 10 terdiri dari dua anggota yang masing-masing bekerjasama dalam menyelesaikan tugas ini. So, inilah dia video presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistem Informasi Keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi subsistem dari CIPS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik dalam instansi atau lembaga maupun di luar instansi atau lembaga mengenai masalah keuangan instansi atau lembaga. Fungsi sistem informasi keuangan terbagi menjadi tiga, yaitu untuk menentukan hasil daripada pelaksanaan operasi perusahaan, untuk dapat mengikuti jalannya harta hutang perusahaan, dan untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan. Berikut tujuan sistem informasi keuangan. Keuangan disusun itu harus memenuhi prinsip cepat. Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah. Sistem informasi keuangan yang disusun itu harus mempunyai prinsip aman. Model sistem informasi keuangan terbagi menjadi dua, yaitu subsistem input dan subsistem output. Subsistem input mencakup sistem informasi akuntansi, subsistem audit internal, subsistem intelijen keuangan. Sedangkan subsistem output mencakup subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi bertugas menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam instansi atau lembaga, yang bertujuan sebagai pemrosesan data untuk menghasilkan dan memelihara rekod pemisahan yang up to date. Subsistem audit internal. Auditor adalah orang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Auditor internal adalah pekerjaan dalam instansi atau lembaga yang biasanya terlibat dalam pekerjaan perancangan dan evaluasi sistem informasi konseptual seluruh instansi dan lembaga. Jenis-jenis auditor. Auditor eksternal dan auditor internal. Jenis-jenis audit internal: audit keuangan, audit operasional, audit kesesuaian, dan rencana sistem pengendalian internal. Subsistem intelijen keuangan. Subsistem intelijen keuangan bertugas mengidentifikasi sumber-sumber terbaik bagi modal tambahan dan investasi terbaik bagi kelebihan dana. Subsistem peramalan. Subsistem peramalan bertugas memproyeksikan aktivitas instansi atau lembaga untuk jangka waktu sampai 10 tahun atau lebih. Metode peramalan terbagi menjadi dua, yaitu metode kuantitatif dan metode non-kuantitatif. Subsistem audit internal. Subsistem manajemen dana bertugas mengatur atau mengelola arus uang. Subsistem manajemen dana menggunakan proyeksi aktivitas instansi atau lembaga untuk menentukan arus uang masuk dan keluar instansi atau lembaga, yang bertujuan: 1. Memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan lebih besar dari arus uang yang keluar melalui biaya. 2. Memastikan bahwa keadaan ini akan stabil sepanjang tahun. Fungsi sistem informasi keuangan. Penggunaan dana yang ada dikendalikan oleh subsistem pengendalian. Subsistem ini terutama terdiri atas program yang menggunakan data yang dikumpulkan oleh subsistem pemrosesan data, guna untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan bagaimana uang tersebut digunakan. Proses pembuatan anggaran. Yang pertama, pendekatan dari atas ke bawah atau juga biasa disebut pendekatan top down. Yang kedua, pendekatan dari bawah ke atas atau juga bisa disebut pendekatan down top. Yang ketiga, pendekatan partisipasi.